Ya, jumpa kembali dengan saya di mata kuliah Wireless and Mobile Computing atau disingkat WMC. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang akan dipelajari dalam mata kuliah WMC. Berikut akan saya sampaikan rencana pembelajaran semester atau RPS. Untuk mata kuliah WMC ini kurang lebih kita akan mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan teknologi wireless. Sementara untuk mobile computingnya ini masih sedikit ya ini untuk materinya. Kemudian untuk bobot SKS-nya sebesar 3 SKS semuanya teori ya. Untuk mata kuliah WMC ini bisa diambil di semester 5. Baik, untuk capaian mata kuliah, diharapkan mahasiswa mampu memahami komputasi berbasis wireless dan mobile. Namun nanti yang saya sampaikan lebih banyak ke teknologi wireless. Baik, saya langsung ke penjelasan materinya saja ya. Nanti ada, saya sampaikan dulu daftar referensi. Kita menggunakan ebook Wireless Communication and Networking dari penulis William Stalling. Nanti bisa di-download di link yang saya cantumkan di kelas pada ya. Kemudian ada beberapa tautan yang memuat artikel yang harus kalian baca terkait dengan materi yang lain ini. Oke, nanti ada 16 pertemuan. Untuk yang pertama adalah memahami dasar pengiriman data ya. Di sini kita akan belajar mengenai sinyal. Kemudian data rate, bandwidth, sinyal digital, sinyal analog. Sedangkan nanti di minggu kedua masih lanjutannya dasar pengiriman data, kita akan membahas topik channel, media transmisi, range frekuensi, dan multiplexing. Referensinya sudah saya tulis, ini ref 1, berarti nanti silakan lihat daftar materi di halaman sebelumnya ya, yang nomor 1 yang tadi ebook. Kemudian minggu ketiga adalah teori mengenai antena dan perambatan sinyal yang nanti akan dilanjutkan dengan topik yang sama yang di minggu keempat. Kemudian untuk materi pokok yang minggu ketiga mengenai antena, pola radiasi, tipe antena, dan mode perambatan sinyal. Sedangkan untuk yang minggu keempat kita akan belajar mengenai wireless transmission impairment atau nanti gangguan ketika merambatkan sinyal ya. Kemudian ada noise, propagation, fading, dan error. Selanjutnya di minggu kelima kita akan belajar mengenai teknik encoding sinyal. Nanti ada materi mengenai data digital dan data analog, sinyal digital dan sinyal analog, kemudian teknik encoding sinyal dasar. Yang selanjutnya di minggu ke-6 kita masih akan belajar mengenai teknik encoding yang nanti dijabarkan materi mengenai performance sinyal dan modulasi sinyal. Kemudian di minggu ke-7 ada materi mengenai spread spectrum ya, di sini ada topik spread spectrum, kemudian FHSS, DSSS, dan CDMA. Nanti silakan bisa dibaca di referensi yang pertama ebook tadi di chapter 7 ini. Kemudian minggu ke-8 kita ada UTS. Untuk selanjutnya minggu ke-9 ada materi mengenai teknik coding dan error control ya. Nanti ada penjabarannya, ada error detection, parity check, CRC, error wireless transmission, block code, Hamming code, flow control, dan error control. Kemudian di minggu ke-10 kita akan belajar mengenai teori komunikasi satelit. Nanti ada materi mengenai kategori satelit, klasifikasi orbit satelit, performance factor, dan capacity allocation. Nah, ini di referensi 1 chapter 9. Kemudian minggu ke-11 ada materi kita akan belajar mengenai konsep jaringan seluler ya. Yang lebih detailnya nanti ada organisasi jaringan seluler, frekuensi reuse, base station, kemudian mobile radio propagation, power control, dan traffic engineering. Kemudian minggu ke-12 ada perkembangan teknologi seluler dan review teori mengenai mobile IP dan WAP.
Kita akan belajar mengenai teknologi yang ini ya, first generation 1G itu sampai 5G. Kemudian ada mobile IP, dan ini teknologi yang agak lawas ya, WAP, WML, WAE dan seterusnya sampai WTLS. Nanti di chapter 12. Kemudian minggu ke-13 review teknologi wireless LAN dan standar 802.11. Nanti ada aplikasi wireless LAN dan kategori wireless LAN nanti di chapter ke-13. Minggu ke-14 kita akan masih belajar mengenai lanjutan teknologi wireless LAN dan standar 802.11. Nanti akan kita bahas mengenai arsitektur standar 802.11 ini dari IEEE. Kemudian metode autentikasinya, kita nanti akan belajar beberapa generasi ya. Ini standar 802.11 mulai dari 802.11a sampai 802.11ax. Sedangkan di minggu ke-15 kita akan mempelajari teknologi wireless Bluetooth, RFID, dan wireless sensor network. Kemudian di minggu terakhir, minggu ke-16, kita akan ada ujian akhir semester. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai komponen penilaian. Nanti ada 4 UK, uji kompetensi ya ini. UK1 itu nanti dari UTS, UK2 dari UAS, UK3 dari evaluasi atau tanya jawab, dan UK4 dari aktivitas di LMS atau Learning Management System atau e-learningnya ya. Nanti bobot dari keempat UK itu masing-masing sama 25% ya, jadi nanti dibagi rata. Untuk UTS dan UAS ini tidak sulit ya, saya minta nanti mahasiswa mengumpulkan catatannya, rangkuman materi yang sudah dipelajari selama setengah semester tersebut ya. Kemudian nanti tolong dipresentasikan, kalian membuat presentasi maksud saya ya, dalam bentuk video kurang lebih selama 10-15 menit. Itu untuk UTS dan UAS. Kemudian untuk evaluasi dan tanya jawab ya, ini setiap minggu, tapi nanti mungkin tidak setiap minggu ya. Nanti akan saya adakan virtual meeting, tapi nanti mungkin juga tidak ya. Nanti melalui, kalau tidak ada virtual meeting, nanti saya akan melakukan live quiz ya melalui aplikasi. Karena pada semester ini untuk virtual meeting itu disarankan untuk dikurangi ya, supaya lebih hemat kuota. Nanti saya akan memberikan pertanyaan lewat live quiz itu. Kemudian pertanyaannya nanti saya ambilkan dari materi setiap minggunya. Yang selanjutnya, aktivitas di LMS atau e-learning atau Learning Management System, kita menggunakan Spada ya, walaupun di sini saya tulis ada Google Classroom, tapi nanti yang kita pakai Spada ini mengikuti arahan dari kampus ya, untuk menggunakan Spada UNS. Jadi nanti di Spada akan saya upload materi-materi yang perlu dibaca. Kemudian saya buat forum diskusi ya setiap minggu. Nanti mahasiswa wajib untuk memposting di forum tersebut. Bisa memposting pertanyaan atau feedback atau tanggapan atau apapun. Itu nanti akan saya catat di setiap minggunya. Nanti saya buat checklistnya. Jadi untuk kuliah semester ini di WMC ini akan lebih banyak metode asinkronus ya. Nanti di luar jadwal mahasiswa itu membaca materi dan melakukan diskusi. Sesi sinkronus nanti akan saya lakukan, tapi tidak setiap pertemuan. Kemudian setiap pertemuan nanti ada post-test atau pre-test ya, yang menguji nanti apakah sudah membaca materi sebelumnya. Nanti apabila ada pertanyaan juga bisa disampaikan ya ketika pertemuan yang tiap minggu tadi. Untuk kriteria penilaian ini adalah konversi dari nilai angka ke nilai huruf.
Ya, yang lain-lain ini tadi ya, kuliah perpaduan dari asinkronus dan sinkronus. Tapi nanti lebih banyak dilakukan secara asinkronus ya. Mahasiswa mempelajari materi secara mandiri dan melakukan diskusi melalui e-learning. Sesi sinkronus nanti akan dilakukan dan diisi dengan tanya jawab atau evaluasi. Dan namun tidak setiap minggu ada sesi sinkronus. Demikian untuk RPS. Kemudian untuk kelas pada ini saya sudah membuat kelasnya, sudah saya post ya di grup WhatsApp. Nanti tolong dibaca untuk join ke sana ya alamatnya. Materi-materinya ada di sini. E-booknya juga saya upload. Kemudian setiap minggu nanti ada forum diskusi, yaitu nanti diklik kemudian kalian membuat diskusi di dalamnya. Untuk jadwal kuliah tanggal-tanggalnya sudah saya tulis ya di situ di setiap pertemuan. Materinya apa juga ada sampai minggu terakhir ke minggu ke-16. Baik, demikian penjelasan mengenai RPS dan bagaimana kuliah akan kita laksanakan. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.